Halo teman-teman semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizka Yunita dengan nomor induk mahasiswa 250201020859, mahasiswi dari kampus Universitas Cyber Asia dengan prodi manajemen. Hari ini kita akan membahas kondisi dan tren digital marketing di Indonesia, khususnya peran media sosial dalam pemasaran digital, serta dampaknya pada bisnis, konsumen, dan juga masyarakat. Presentasi ini didasarkan pada data dan tren terkini yang dilaporkan oleh media resmi. Digital marketing di Indonesia saat ini masih didominasi oleh sektor e-commerce sebagai penggerak utama ekonomi digital. Menurut Kepala Pusat Digital dan UMKM Indef, Aisyah Magfiruka, pertumbuhan e-commerce Indonesia pada tahun 2023 mencapai 18,8% dengan nilai transaksi sekitar 62 miliar dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ini membuka peluang besar bagi UMKM, mengingat sebagian besar UMKM Indonesia bergerak di sektor perdagangan yang menjadi sektor paling dominan dalam ekonomi digital. Namun, pemanfaatan peluang tersebut masih belum optimal. Data menunjukkan baru sekitar 22 juta atau 33,6% UMKM yang telah go digital. Meskipun pemerintah menargetkan 30 juta UMKM go digital pada 2024, untuk mendorong percepatan, pemerintah perlu melakukan akselerasi adopsi digital melalui pelatihan, pendampingan, serta pemberian insentif kepada platform e-commerce. Selain itu, penguatan inklusi keuangan digital termasuk pemanfaatan transaksi non-tunai seperti KRIS menjadi faktor pendukung penting yang dapat meningkatkan produktivitas UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Tren dan strategi digital marketing. Dari data dari Google mengungkapkan bahwa 70% pengguna internet di Asia Tenggara menggunakan mesin pencari sebelum mengambil keputusan pembelian, menjadikan strategi digital berbasis pencarian sebagai elemen penting dalam pertumbuhan bisnis. Platform seperti Instagram, TikTok, dan juga Shopee menjadi alat utama untuk engagement. Berdasarkan laporan TikTok Marketing Science Global Retail Paid to Purchase Study tahun 2021, dari material, TikTok menjadi platform digital terdepan dalam perjalanan konsumen, mulai dari penemuan, pertimbangan, hingga pembelian, jika dibandingkan dengan platform lain. Menurut hasil riset tersebut, 37% pengguna TikTok menemukan produk di platform ini dan memutuskan untuk membelinya. Sedangkan dari segi loyalitas yang diukur melalui Net Promoter Score atau NPS, 77% UMKM dan brand lokal bersedia merekomendasikan Shopee kepada pelaku usaha lainnya. TikTok Shop mencatat 69%, sementara Tokopedia dan Lazada masing-masing 67%. Riset Ipsos 2025 menunjukkan bahwa dalam era kompetisi digital yang kompleks, platform yang akan bertahan adalah yang mampu menjadi katalis pertumbuhan berkelanjutan bagi UMKM dan juga brand lokal. Meskipun peluangnya besar, pemasaran digital melalui media sosial juga menghadapi tantangan. Persaingan konten yang sangat tinggi membuat brand harus terus berinovasi agar tetap relevan. Selain itu, literasi digital yang belum merata, khususnya di kalangan UMKM, menjadi tantangan dalam memaksimalkan potensi media sosial. Namun, peluang yang tersedia juga jauh lebih besar. Media sosial membuka akses pasar yang lebih luas, memungkinkan brand lokal bersaing dengan perusahaan besar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih inklusif. Analisis berdasarkan konsep digital marketing. Jika dianalisis menggunakan konsep customer journey, media sosial berperan di hampir seluruh tahapan perjalanan konsumen. Pada tahap awareness, konsumen pertama kali mengenal brand melalui konten media sosial, iklan digital, dan unggahan influencer. Pada tahap consideration, konsumen mencari informasi tambahan melalui ulasan, komentar, dan juga konten edukatif yang dibagikan oleh brand. Pada tahap conversion, fitur seperti link pembelian, live shopping, dan juga marketplace terintegrasi mendorong konsumen melakukan transaksi. Sementara pada tahap retention, brand menjaga hubungan dengan konsumen melalui konten rutin, promosi khusus, dan juga interaksi personal.
Dalam konteks digital funnel, media sosial sangat efektif di bagian top of funnel untuk meningkatkan awareness dan engagement. Di bagian middle of funnel, konten edukatif dan juga testimoni membantu membangun kepercayaan. Sedangkan di bottom of funnel, strategi seperti retargeting, iklan, dan juga penawaran terbatas mendorong konversi. Konten marketing menjadi kunci keberhasilan pemasaran di media sosial. Brand yang konsisten menyajikan konten relevan dan bernilai cenderung lebih dipercaya konsumen. Selain itu, analisis data dari media sosial membantu perusahaan mengukur performa kampanye, memahami perilaku audiens, dan menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan riset digitalisasi UMKM, kunci pertumbuhan inklusi perekonomian Indonesia yang dilakukan oleh Blibli.com, Harian Kompas, dan juga Boston Consulting Group, tren digital marketing memberikan dampak nyata dan terukur, khususnya bagi sektor UMKM di Indonesia. Yang pertama, dampak terhadap bisnis UMKM. Platform digital memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara nasional bahkan internasional dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan membuka toko fisik. Digital marketing terbukti meningkatkan kinerja usaha UMKM secara signifikan. UMKM yang terjun ke pemasaran daring memiliki pendapatan 1,1 kali lebih tinggi dibandingkan UMKM yang hanya mengandalkan pemasaran luring. Peningkatan pendapatan ini terjadi karena UMKM mampu memperluas jangkauan geografis penjualan, mengurangi biaya operasional, serta mengoptimalkan proses transaksi. Selain itu, UMKM yang memanfaatkan pemasaran digital memiliki peluang 2,1 kali lebih besar untuk menjual produk ke pasar nasional dan 4,6 kali lebih besar untuk menembus pasar ekspor. Digital marketing juga mendorong kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dengan dampak 1,7 kali lebih besar pada rantai pasok produksi dan 1,3 kali lebih besar pada faktor non-pendapatan seperti pembukaan cabang usaha dan penciptaan UMKM baru. Yang kedua yaitu dampaknya terhadap konsumen. Bagi konsumen, digital marketing memberikan kemudahan akses terhadap produk lokal dengan variasi yang lebih luas. Konsumen dapat menemukan produk UMKM melalui platform e-commerce, media sosial, dan juga marketplace digital, tanpa batasan geografis. Hal ini meningkatkan visibilitas merek dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri. Yang ketiga, dampak terhadap masyarakat dan perekonomian nasional. Digitalisasi UMKM berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusi. UMKM yang go digital memberikan kontribusi lebih besar terhadap produk domestik bruto atau PDB, serta mendorong pemerataan ekonomi hingga ke daerah. Namun, riset juga menunjukkan tantangan penting, yaitu rendahnya literasi digital. Meskipun 74% UMKM sudah mengenal platform e-commerce, hanya 20% yang benar-benar memiliki literasi digital yang baik dan mampu memanfaatkan platform tersebut secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa tren digital marketing harus diiringi dengan fasilitasi literasi digital dan kewirausahaan. Rekomendasi strategi digital marketing. Untuk meningkatkan efektivitas, perusahaan bisa menerapkan strategi ini. Yang pertama yaitu integrasi multi-platform. Gabungkan Instagram dan juga TikTok untuk konten marketing yang engaging, seperti video pendek untuk UMKM. Yang kedua yaitu data-driven approach. Gunakan analisis data untuk optimize digital funnel, track customer journey dari awareness ke konversi. Kemudian ada yang ketiga, kolaborasi influencer. Kerjasama dengan influencer lokal untuk autentisitas seperti di e-commerce. Kemudian yang keempat ada personalization dan AI. Implementasi AI untuk target ads dan meningkatkan ROI. Kemudian yang terakhir ada sustainability. Fokus pada konten edukasi untuk membangun trust terutama di pariwisata, mulai dengan audit digital dan investasi tool seperti Hootsuite. Kesimpulannya, digital marketing di Indonesia sedang booming dengan media sosial sebagai inti. Dengan strategi tepat, bisnis bisa berkembang pesat.